Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah biologi dasar. Dengan topik yang akan kami bahas, yaitu metabolisme tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Adelheid Kristiana Noeng dengan NIM 2013081015 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan saya merupakan penyaji materi kedua. Adapun anggota saya yaitu Luh Putu Ayu Laksamini dengan NIM 2013087001 sebagai penyaji materi keempat. Sonya Gultom dengan NIM 2013081006 sebagai penyaji materi pertama. Rizky Satria Basir dengan NIM 2013081007 sebagai penyaji materi kelima. Dan Paul Destriana Huta PA dengan NIM 2013081016 sebagai penyaji materi ketiga. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasinya. Sonya Gultom sebagai penyaji materi pertama, waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tanpa mengurangi waktu, saya akan memulai presentasinya. Metabolisme. Metabolisme merupakan suatu proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Nah, proses terjadi di dalam sel makhluk hidup dapat berupa pembentukan zat atau penguraian zat menjadi zat lebih sederhana. Adapun proses pembentukan zat terjadi pada fotosintesis. Proses penguraian zat dapat berupa respirasi sel dan fermentasi sel. Di dalam metabolisme terdapat yaitu anabolisme dan katabolisme. Di anabolisme yaitu fotosintesis, di katabolisme yaitu respirasi, yang dimana ada aerob dan anaerob. Anabolisme. Proses pembentukan senyawa kompleks yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Fotosintesis, di mana peristiwa penggunaan energi cahaya membentuk senyawa secara ringkas. Reaksi fotosintesis dapat dituliskan dalam gambar berikut. Nah, dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa karbon dioksida, air, dan energi dari cahaya matahari diubah menjadi glukosa dan oksigen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Reaksi fotosintesis pada tumbuhan terjadi di kloroplas. Dalam kloroplas terdapat stroma, tempat glukosa terbentuknya dari CO2 dan H2O. Tilakoid menangkap energi cahaya dan mengubah ke energi kimia karena satu tumpuk tilakoid. Fotosintesis dibagi menjadi dua tahap, yaitu 1. Reaksi terang, 2. Reaksi gelap, di mana reaksi terang tergantung dari cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak tergantung dari cahaya matahari. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk penyaji materi pertama. Selanjutnya untuk penyaji materi kedua, yaitu saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Yang pertama yaitu reaksi terang. Proses penyerapan foton
dan mengubahnya menjadi ATP dan NADPH. ATP sendiri terbentuk oleh proses fotofosforilasi, sedangkan NADPH terbentuk oleh proses fotoreduksi. Proses ini terjadi di membran tilakoid dan pada waktu siang hari. Zat yang dibutuhkan adalah air. Pada reaksi terang, fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Yang pertama, fotofosforilasi non-siklik atau reaksi pertama. Adapun komponen yang terlibat dalam fotofosforilasi non-siklik, yaitu cahaya sebagai sumber energi foton, fotosistem atau pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya. Fotosistem pertama atau P700 yaitu mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 atau P680 yaitu mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Adapun akseptor elektron, ADP, NADP, dan air atau H2O. Berikut adalah bagan sederhana dari fotofosforilasi non-siklik. Saya akan menjelaskan sedikit dari bagan di atas, yaitu di mana proses diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya, kemudian akan diserap oleh fotosistem kedua atau P680. Selanjutnya, energi foton dari cahaya ini akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Proses pelepasan elektron ini biasanya disebut juga sebagai fotoeksitasi karena ia melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron, P680 akan mengalami kekosongan elektron yang akan menyebabkan fotolisir air, di mana akan mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi, sedangkan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Kembali pada elektron yang ditangkap oleh akseptor primer, di mana elektron pada akseptor primer akan dialirkan ke fotosistem 1 atau P700, yaitu melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat yaitu PQ, KS, dan juga PC. Pada saat melewati transport elektron, maka akan terjadi fotofosforilasi terhadap ADP sehingga akan menghasilkan ATP. Selanjutnya, setelah P700 menerima foton, kemudian ia akan melepaskan elektron dan akan ditangkap kembali oleh akseptor primer. Berikutnya akan dipindahkan menuju ke ferredoksin atau FD dan diterima oleh NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya akan terjadi pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen dari fotolisir air. Selanjutnya, untuk penyaji materi ketiga, waktu dan kesempatan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung saja. Saya akan menjelaskan fotofosforilasi siklik reaksi kedua. Komponen yang terlibat dalam fosforilasi siklik adalah, pertama, cahaya sebagai sumber energi foton. Yang kedua, fotosistem atau pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya dari dua jenis fotosistem. Fotosistem pertama atau P700
mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Yang ketiga, akseptor elektron. Yang keempat, ADP. Yang kelima, NADP. Dan keenam, air atau H2O. Bagan sederhana dari fotofosforilasi siklik adalah fotofosforilasi siklik biasanya terjadi pada organisme yang hanya memiliki fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fosforilasi siklik diawali ketika energi foton dari cahaya ditangkap P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron tereksitasi kemudian ditangkap akseptor primer yang akan dikembalikan ke P700 melalui transport elektron. Pada transport elektron terjadi fotofosforilasi sehingga terbentuk ATP dari ADP. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air. Sehingga pada fotofosforilasi siklik tidak dihasilkan oksigen dan NADPH, seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik, artinya berputar, yaitu elektron yang dikeluarkan dari sistem transfer elektron akan masuk ke pusat reaksi lagi pada fotosistem 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dari fosforilasi non-siklik dan siklik. Jenis fotosistem yang terlibat pada fotofosforilasi siklik, fotosistem I pertama P700, sedangkan fotofosforilasi non-siklik, fotosistem pertama P700 dan fotosistem kedua P680. Yang kedua, produk yang dihasilkan pada fotofosforilasi siklik, ATP dapat digunakan kembali, sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik, ATP tidak dapat digunakan kembali. Yang ketiga, fotolisis air. Pada fotofosforilasi siklik tidak terjadi, sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik terjadi. Yang keempat, proses. Pada fotofosforilasi siklik, elektron melalui P700 melalui sistem transport dan kembali ke P700. Sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik, elektron dari P680 melalui sistem transport menuju P700 menghasilkan produk. Sekian dari presentasi dari saya, waktu saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyaji materi ketiga. Selanjutnya untuk penyaji materi keempat, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi gelap. Reaksi gelap sering juga disebut dengan siklus Kelvin, yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Untuk proses yang terjadi pada reaksi gelap ini, yaitu terjadi proses fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Dan komponen yang dibutuhkan pada reaksi gelap fotosintesis ini adalah karbon dioksida yang terdapat dari udara bebas, kemudian ATP dan NADPH dari reaksi terang. Untuk reaksi gelap terdiri atas 3 fase, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Untuk bagan dari reaksi gelap fotosintesis ini akan saya jelaskan lewat gambar yang ditampilkan. Pada bagan, proses diawali dari molekul CO2 yang dengan jumlah 6 molekul untuk membuat satu molekul glukosa dari udara yang masuk dan akan berikatan dengan ribulosa 1,5 bifosfat atau yang kita kenal dengan RUBP. Dengan bantuan Rubisco akan membentuk 6 senyawa C6 yang kondisinya masih labil.
yang kemudian pecah menjadi 12 molekul senyawa 3 asam fosfogliserat atau PGA. Kemudian PGA ini dengan bantuan ATP mereduksi 1P menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 12 molekul. Dan berikutnya, ion NADPH ini akan melepaskan ion H+ menjadi NADP+ untuk mereduksi si 1,3 bifosfogliserat ini yang mengalami proses reduksi menjadi senyawa fosfogliseraldehid atau yang kita kenal dengan nama PGAL sebanyak 12 molekul. Kemudian sebanyak 10 molekul fosfogliseraldehid ini akan diubah menjadi RUBP yang digunakan pada proses selanjutnya. Sementara untuk 2 molekul yang tersisa akan disintesis menjadi glukosa. Berdasarkan bagan yang saya jelaskan tersebut, dapat disimpulkan bahwa siklus Calvin ini berada di stroma, kemudian bahan yang dibutuhkan adalah ATP, NADPH, dan karbon dioksida, dan untuk hasilnya adalah glukosa, ADP, dan NADP. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai katabolisme. Katabolisme merupakan suatu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dan contoh proses katabolisme ini adalah respirasi sel. Seperti yang kita ketahui, ada 2 macam respirasi sel, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob sendiri adalah reaksi yang memerlukan oksigen. Dan reaksi respirasi aerob ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Respirasi aerob sendiri memiliki 4 tahap, yaitu glikolisis atau katabolisme karbohidrat, kemudian pembentukan asetil-CoA, kemudian siklus Daur-Krebs, dan sistem transport. Nah, keempat tahap tersebut dapat dilihat dan dijelaskan oleh penyaji selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penyaji materi keempat. Selanjutnya, untuk penyaji materi kelima, waktu dan kesempatan, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan perbedaan keempat tahapan. Tahap glikolisis, bahan glukosa, tempat reaksi di sitosol, menghasilkan 2 senyawa asam pirufat, 2 NADH jumlah akseptor, dan 2 jumlah ATP. Pembentukan tahap selanjutnya yaitu pembentukan asetil-CoA. Bahannya yaitu asam pirufat, tempat reaksi matriks mitokondria, menghasilkan 2 asetil-CoA dan 2 CO2. Jumlah akseptor 2 NADH. Dan Daur-Krebs, bahannya asetil-CoA, tempat reaksi matriks mitokondria, senyawa 4 CO2, dan menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH2, jumlah akseptor, dan 2 jumlah ATP. Tahap sistem transport elektron, bahannya yaitu NADH dan FADH2, tempat reaksi di membran dalam mitokondria, menghasilkan 6 H2O senyawa dan 32 jumlah ATP. Selanjutnya respirasi anaerob. Respirasi anaerob respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob merupakan proses fermentasi yang terjadi dalam sitoplasma. Fermentasi ini dibedakan menjadi fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol dilakukan oleh jamur ragi secara anaerob. Reaksinya sebagai berikut. Glukosa menjadi 2 asam pirufat, menjadi 2 asetaldehid, menjadi 2 etanol.
Fermentasi alkohol terjadi pada proses pembuatan tape anggur. Fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi pada otot manusia saat melakukan kerja keras dan persendian oksigen yang kurang mencukupi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangan dalam presentasi yang berjalan. Sekian dari kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.